Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proposal yang telah saya buat dengan judul penerapan model Project Based Learning dengan pendekatan STEAM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pembuatan bioetanol dari limbah biomasa sebagai energi alternatif. Oke, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Nah, masalah energi global saat ini tuh menjadi perhatian utama. Ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil itu memicu berbagai permasalahan seperti meningkatkan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan pemanasan global. Nah, hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup generasi mendatang gitu. Nah, oleh karena itu kita memerlukan solusi berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak lingkungan sambil tetap memenuhi kebutuhan energi. Nah, salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah kan bioetanol. Nah, bioetanol ini tuh merupakan bahan bakar cair yang ramah lingkungan karena diproduksi dari limbah biomasa melalui proses fermentasi anaerobik. Selain membantu mengurangi limbah, si bioetanol juga dapat diproduksi secara lokal. Nah, sehingga dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, untuk mendukung penerapan bioetanol ini, pendekatan pembelajaran STEAM dan Project Based Learning atau PJBL itu menjadi sangat relevan. Dengan pendekatan ini tuh siswa diajak untuk menghubungkan teori kimia seperti reaksi redoks dengan aplikasi nyata dalam pembuatan bioetanol. Nah, selain itu, pendekatan ini juga dirancang untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah siswa yang merupakan kompetensi abad ke-21. Nah, dengan latar belakang ini, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengintegrasikan konsep energi terbarukan dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu berbasis STEAM. Nah, pada penelitian ini terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang mana rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan pendekatan STEAM dengan model pembelajaran berbasis proyek dalam proses pembuatan bioetanol dari limbah biomasa. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas pendekatan ini tuh dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Kemudian yang ketiga, bagaimana siswa memahami prinsip kimia, khususnya reaksi reduksi oksidasi, melalui pembelajaran berbasis proyek pada topik bioetanol. Nah, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengintegrasikan pendekatan STEAM dan PJBL dalam pembelajaran kimia berbasis proyek. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa melalui proyek pembuatan bioetanol dari limbah biomasa. Dan yang ketiga, untuk membantu siswa memahami konsep reduksi oksidasi dalam konteks aplikasi nyata melalui pembelajaran berbasis proyek. Baik, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, penelitian ini tuh memberikan manfaat yang luas di berbagai aspek gitu, mulai dari lingkungan, pendidikan, hingga energi. Nah, yang pertama, manfaat dari sisi lingkungan. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengurangi limbah biomasa gitu dengan mengolahnya menjadi bioetanol, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai kini menjadi sumber energi terbarukan gitu. Selain itu, penggunaan bioetanol dapat mengurangi emisi karbon dan juga dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global dan menciptakan lingkungan energi yang lebih bersih. Nah, kemudian dari sisi pendidikan. Penelitian ini tuh membantu siswa gitu ya memahami konsep-konsep kimia dalam aplikasi nyata seperti reaksi fermentasi dan destilasi. Lebih dari itu, pendekatan berbasis tim dan project based learning memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga berpikir kreatif dan kemampuan untuk memecahkan masalah seperti itu. Nah, kemudian terakhir ya, dari sisi energi. Nah, penelitian ini tuh mendorong pemanfaatan limbah biomasa sebagai sumber daya bernilai ekonomis. Ini tidak hanya mendukung penggunaan energi berkelanjutan, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan menciptakan
dengan dengan menciptakan atau meningkatkan gitu kesejahteraan masyarakat lokal dengan menciptakan peluang ekonomi dari pengolahan limbah biomasa menjadi bahan bakar bioetanol. Nah, selanjutnya pertama, mari kita lihat definisi operasional dari beberapa konsep yang menjadi dasar penelitian ini. Yang pertama ada model Project Based Learning atau PJBL. Nah, ini tuh adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek nyata seperti pembuatan bioetanol. Baik yang kedua, pendekatan STEAM. Nah, STEAM itu merupakan integrasi dari disiplin ilmu, sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Nah, pendekatan ini tuh mendukung inovasi dengan menggabungkan berbagai perspektif ilmu untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap masalah nyata. Dalam penelitian ini tuh STEAM digunakan untuk menghubungkan ilmu kimia dengan teknologi dan seni dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya keterampilan berpikir kreatif. Nah, keterampilan berpikir kreatif ini tuh adalah kemampuan menghasilkan ide-ide yang original, fleksibel, dan juga inovatif. Yang terakhir ada limbah biomasa. Nah, limbah biomasa ini tuh menjadi fokus penelitian bahan organik yang berasal dari aktivitas manusia atau alam. Nah, limbah ini tuh memiliki potensi besar gitu untuk diolah menjadi limbah biomasa. Kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan energi alternatif yang bernilai ekonomis, membuat energi alternatif yang bernilai ekonomis gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada kerangka berpikir. Penelitian ini tuh dirancang, kerangka berpikir dari penelitian ini gitu ya, dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan keterampilan ilmiah siswa sekaligus memberikan solusinya terhadap permasalahan lingkungan dan energi. Langkah pertama di sini, langkah awal yaitu ya, ada identifikasi masalah, energi alternatif, dan pemanfaatan limbah biomasa. Nah, pada tahap ini kita berangkat dari tantangan global gitu, yaitu kebutuhan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, di sisi lain, limbah biomasa yang seringkali diabaikan tuh memiliki potensi yang besar gitu untuk diolah menjadi bioetanol. Nah, dengan pendekatan ini kita tidak hanya berfokus pada solusi energi, tetapi juga pada pengurangan limbah yang merusak lingkungan. Nah, proses utama dari penelitian itu menggunakan pendekatan project based learning berbasis tim yang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan aplikatif gitu. Untuk prosesnya terdiri dari 3 tahap ya. Yang pertama yaitu merancang proyek. Pada tahap ini, siswa menentukan bahan, alat, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengelola limbah biomasa menjadi bioetanol. Tahapan ini tuh bertujuan untuk melatih siswa dalam berpikir kritis, merancang eksperimen, dan mempersiapkan langkah-langkah teknis yang akan diambil gitu. Kemudian melaksanakan proyek. Membuat bioetanol melalui hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Kemudian analisis dan evaluasi, menguji kualitas bioetanol dan menyusun laporan. Kemudian untuk hasil akhir, PJBL itu berbasis tim yang diharapkan gitu dapat meningkatkan keterampilan ilmiah dan kesadaran siswa terhadap energi terbarukan. Kemudian untuk hasil yang relevan, selanjutnya, jadi penelitian sebelumnya itu mendukung pendekatan yang digunakan dalam studi ini, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan PJBL berbasis tim dan pembuatan bioetanol dari limbah biomasa. Contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Santoso et al. 2020, Rahmawati 2019, Putra dan Melati 2021, Dwi Chandra dan Wintariani 2018, Hidayanti 2020. Kita lanjut ke metode penelitian. Untuk metode penelitian ya, di sini yang pertama ada desain penelitian, di mana desain penelitian yang digunakan adalah pretest, post-test, control group.
Dalam desain ini tuh siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan model project-based learning berbasis tim dan kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional gitu. Nah, subjek penelitian pada penelitian ini tuh siswa kelas 10 SMA 30 sampai 40 siswa. Dibagi dalam dua kelompok yang tadi sudah dijelaskan, ada eksperimen dan juga ada kelompok kontrol. Nah, untuk prosedur penelitian itu terdiri dari beberapa tahap utama gitu ya. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian rancangan proyek, pelaksanaan proyek, dan juga analisis data. Oke, kita lanjut ke metode penelitian selanjutnya. Untuk instrumen penelitiannya, di sini yang pertama saya menggunakan rubrik penilaian keterampilan berpikir kreatif, mengukur aspek orisinalitas, fleksibilitas, elaborasi, dan kefasihan ide siswa gitu. Kemudian yang kedua kuesioner pemahaman konsep kimia, tes keterampilan berpikir kreatif, dan juga lembar observasi. Nah, untuk teknik observasinya, yang pertama, di sini saya menggunakan analisis deskriptif, yaitu menghitung rata-rata mean, median, modus, dan standar deviasi untuk memberikan gambaran umum hasil penelitian. Kemudian di sini juga saya menggunakan analisis inferensial. Nah, menggunakan uji T berpasangan, parity test bahasanya, untuk mengukur perbedaan signifikan dalam keterampilan berpikir kreatif dan pemahaman konsep kimia sebelum dan sesudah proyek. Nah, kriteria ini tuh keberhasilannya ditentukan berdasarkan nilai P. Jika si nilai P-nya kurang dari 0,05, maka hasil penelitian dianggap signifikan, menunjukkan bahwa model PJBL berbasis tim efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan pemahaman siswa. Terus kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini ada tahapan pembelajaran PJBL berbasis tim. Yang pertama ada tahap analisis masalah. Jadi siswa itu mengeksplorasi isu limbah biomasa dan dampak bagi lingkungannya gitu. Jadi mengeksplorasi nih apa nih masalahnya dari si limbah biomasa ini dan bagaimana sih dampak kepada lingkungannya. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap perancangan proyek, jadi menyusun alat, bahan, dan langkah pembuatan bioetanol. Selanjutnya, tahap pelaksanaan proyek. Tahap pelaksanaan proyek ini tuh meliputi hidrolisis kulit pisang, fermentasi, dan destilasi bioetanol. Kemudian ada tahap analisis hasil. Jadi nanti siswa tuh menguji kualitas bioetanol dan mengevaluasi efisiensi proses. Kemudian ada tahap publikasi hasil yang mana membuat laporan proyek dan mempresentasikan hasil. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini tuh ada 3 poin utama yang dapat diambil. Yang pertama itu pendekatan STEAM dan Project Based Learning atau PJBL gitu ya. Terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proyek nyata, mereka tuh tidak hanya memahami konsep kimia secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh sudah dikuatkan dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah terjadi gitu. Kemudian yang kedua, bioetanol yang dihasilkan dari limbah biomasa itu merupakan solusi energi alternatif yang relevan dan ramah lingkungan. Selain membantu mengurangi limbah, bioetanol juga mendukung pengurangan emisi karbon, menjadikan bagian dari upaya global untuk menciptakan energi terbarukan yang berkelanjutan gitu. Kemudian ketiga, penelitian ini tuh berkontribusi pada pengelolaan limbah yang berkelanjutan serta meningkatkan pemahaman konsep kimia yang dalam konteks nyata gitu. Nah, dengan demikian penelitian itu tidak hanya berfokus pada hasil ilmiah, tetapi juga pada dampaknya terhadap pendidikan, lingkungan, dan kesadaran siswa akan keberlanjutan energi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.